Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fidil Akbar dengan NPM 4523210009. Di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah algoritma pemrograman teori dengan membahas materi atau perintah string dalam program C++, khususnya pada fungsi strlbr dan strupr. Konstanta string. Setiap karakter pada konstanta string menempati memori sebesar 1 byte, yang selalu diakhiri dengan karakter 0 atau petik garis miring kosong. Bila string hanya berisi karakter 0, maka disebut dengan string kosong atau sering ditulis tanda petik 2 dan tanda petik 2. String adalah suatu tipe data yang digunakan untuk menangani data teks dalam kurung kumpulan karakter. Deklarasi string dengan menggunakan tipe data char, nama variabel underscore string. Contohnya karakter tipe data char, nama untuk nama variabel dan panjang karakter 25. Spesifikasi ada 2. 1. Setiap data string harus diampit dengan tanda petik ganda. Kedua, setiap data string selalu diakhiri dengan karakter 0 dalam kurung garis miring kosong yang mempunyai nomor ASCII kosong. Inisialisasi string. Suatu variabel string dapat diberi nilai awal pada saat deklarasi. Ada 2 cara untuk memberi nilai awal, yaitu 1. Pemberian nilai awal dilakukan per karakter. Contohnya, tipe data char, nama variabel nama, panjang karakter 6, sama dengan panca dengan dilakukan 1 per karakter dan diakhiri dengan 0. Kedua, pemberian nilai awal dilakukan langsung. Contoh, tipe data char, nama, panjang karakter 6, petik 2, panca, petik 2, titik koma. Variabel string dipakai untuk menyimpan string. A. Deklarasi string. Deklarasi variabel. Tipe data char, nama underscore variabel, panjang karakter. Contoh, tipe data char, nama underscore mahasiswa, panjang karakter 20. Penyelesaian pernyataan di atas mendeklarasikan variabel string dengan panjang maksimal 20 karakter terdiri dari 19 karakter data dan 1 karakter 0. Deklarasi string seperti deklarasi array. Hal ini karena string adalah array of character. Variabel string B menangkap nilai masukan pada variabel string menggunakan sin. Sin tidak bisa membaca spasi atau tab maupun enter. Menggunakan gets. Solusinya menggunakan gets. Gets bisa membaca spasi atau tab, tab, dan enter. Sintaksnya gets dalam kurung nama underscore variabel. Contoh gets dalam kurung nama underscore mahasiswa menggunakan file header stdio. Menggunakan sin underscore getLength untuk membaca sejumlah baris hingga suatu karakter yang telah ditentukan dijumpai. Sintaksnya sin.getLength dalam kurung nama underscore variabel, jumlah karakter underscore pengakhir. Untuk contohnya sin.getLength dalam kurung mahasiswa underscore mahasiswa, size of dalam kurung mahasiswa underscore mahasiswa tutup kurung petik dot. Variabel string C. Initial string. Contoh inisialisasi menggunakan tipe data char, nama underscore mahasiswa sama dengan alif. String yang sudah berisi data tidak bisa dirubah isinya. Yang bisa dilakukan hanya mengubah elemen dari string. Contohnya nama underscore mahasiswa sama dengan alif yang diubah pada huruf awal yaitu A ke E. Untuk variabel string D, menyalin string tidak bisa dilakukan dengan menggunakan operator sama dengan seperti pada
menyalin bilangan. Dilakukan untuk memberi nilai dalam kurung assessment tutup kurung pada variabel string atau menggunakan isi variabel string. Membuat program sendiri, misalnya variabel string nama 01 dan nama 02. Menggunakan loop for buka kurung i sama dengan 0 titik koma nama 01 data i titik koma i plus plus tutup kurung nama 02 data i sama dengan nama 01 data i titik koma karakter tidak ikut disalin. Nama 02 data i sama dengan 0 atau garis miring kosong memberi karakter 0. Untuk penggunaan fungsi operasi string strlwr yaitu fungsi yang merubah huruf besar menjadi huruf kecil menggunakan strlwr dan menggunakan file header string.h. Untuk sintaksnya strlwr tutup kurung dalam kurung str dalam kurung string. Contohnya strlwr dalam kurung karakter ABCD dengan huruf besar, dan untuk hasilnya karakter ABCD dirubah menjadi huruf kecil. Di sini saya sudah membuat satu program yang menggunakan fungsi operator string strlwr. Di sini menggunakan file header eostream, cctype, dan string.h. Untuk tipe data char, nama variabel teks dengan panjang karakter 100. Selanjutnya, mengambil input dari pengguna menggunakan sin.getLength dalam kurung teks, 100, garis miring n atau 0. Membuat semua huruf dalam string menjadi huruf kecil menggunakan strlwr dalam kurung nama variabel teks yang sudah diisi. Setelah itu, output kata dalam huruf kecil menampilkan variabel teks yang sudah diisi dan dirubah ke dalam huruf kecil. Setelah itu, return kosong untuk mengakhiri program. Untuk tampilannya, masukkan sebuah kata yang saya masukkan alif kodal akbar dengan huruf besar. Untuk outputnya kata dalam huruf kecil, yaitu alif kodal akbar dengan huruf kecil. Untuk pseudocode dan algoritmanya, pseudocode kamus atau deklarasi variabel teks dengan tipe data char, algoritma atau deskripsi, inputan dalam kurung teks, 100, ketik, garis miring, n atau 0. Selanjutnya strlwr dalam kurung teks. Untuk outputnya dalam kurung teks. Untuk algoritmanya, 1. Memasukkan atau menginput isi atau nilai variabel dalam kurung teks, 100, garis miring n atau 0. 2. Memproses strlwr dalam kurung teks, nama variabel teks. 3. Menampilkan atau mencetak isi atau nilai variabel dari teks. 4. Selesai. Selanjutnya, untuk fungsi operasi string strlupr, yaitu fungsi operasi yang merubah huruf kecil menjadi huruf besar, kebalikan dari strlwr. Dengan menggunakan strlupr dan menggunakan file header string.h. Untuk sintaknya strlupr dalam kurung string. Contoh strlupr dalam kurung karakter ABCD huruf kecil, dan untuk hasilnya karakter ABCD dengan huruf besar. Dan untuk contoh programnya menggunakan tipe data char, nama variabel teks, jumlah karakter 100. Setelah itu menginput menggunakan sin.getLength dalam kurung teks, 100, 0 atau garis miring n. Setelah itu membuat semua huruf dalam string menjadi huruf besar menggunakan strlupr dalam kurung teks yang sudah diisi atau diinput. Selanjutnya, untuk outputnya, kata dalam huruf besar memanggil atau untuk outputnya kata dalam huruf besar teks yang sudah diisi dan diproses. Untuk terakhir, return kosong untuk mengakhiri program. Untuk tampilannya seperti ini, masukkan sebuah kata alif kodal akbar dalam huruf kecil
dan outputnya kata dalam huruf besar, alif kodal akbar. Selanjutnya untuk pseudocode dan algoritma. Pseudocode, kamus atau deklarasi variabel teks dengan tipe dasar, algoritma atau deskripsi, input dalam kurung teks, 100, 0. Selanjutnya strupr dalam kurung teks dan output dalam kurung teks. Algoritma 1. Memasukkan atau menginput isi atau nilai variabel dalam kurung teks, 100, 0. Kedua, memproses menggunakan strupr dalam kurung teks. Ketiga, menampilkan atau mencetak isi nilai variabel teks yang sudah diisi dan diproses. Keempat, selesai. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya kali ini. Bila ada kata-kata yang salah atau kurang tepat diucapkan oleh saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.